Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Pokoknya doa yang terbaik untuk teman-teman semua ya, sehat, bahagia, sukses, banyak rezeki, selamat dunia akhirat. Pokoknya yang terbaik deh buat teman-teman ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari yang merupakan kisah kiriman ya dari salah satu subscriber kami yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Lina. Wah, kisahnya keren banget teman-teman dan dalam penulisan kisah ini kami dibantu oleh salah satu penulis kami yang berasal dari Kalimantan Selatan yaitu Kenanga Kinasi, penulis favorit kita semua. Makin keren aja kisahnya. Pasti nggak sabaran ya buat masuk ke dalam kisahnya, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini, kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya teman-teman, yuk siapin kopinya, tehnya, cemilannya juga boleh, ambil posisi terbaik. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Tengah. Kisah seorang penjaga kebun sawit. Amin berdiri di pinggiran kebun sawit yang luas. Mata tajamnya mengamati setiap sudut lahan yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. Terhitung sudah genap 3 bulan sejak dia mulai bekerja menjaga perkebunan sawit milik Haji Kamit, orang kaya yang terkenal kikir. Pekerjaan ini cukup berat, tetapi Amin tak banyak pilihan, setidaknya masih lebih baik daripada menganggur di kampung. Sekarang, di hadapannya ada ribuan batang sawit berdiri kokoh, daunnya lebat berwarna hijau tua kontras dengan batang pohon yang gelap. Buah sawit masih kecil, berwarna hijau kekuningan, menandakan belum saatnya panen. Saat matahari baru saja terbit, Amin sudah harus memulai rutinitasnya dengan parang di pinggang dan topi lebar yang melindungi wajah dari sinar matahari. Ia menyusuri jalan setapak di antara pohon-pohon sawit. Udara pagi di kebun masih terasa segar. Sesekali, angin kadang membawa aroma khas tanah lembab dan daun sawit yang membusuk. Amin melangkah tenang. Telinganya selalu siaga untuk mendengar suara-suara mencurigakan. Sebagai penjaga, dia harus memastikan tak ada pencuri yang mencoba masuk atau hewan liar yang merusak tanaman. Di beberapa bagian, hutan lebat masih mengelilingi lahan, membuat tempat ini terasa terpencil. Pada hari-hari pertama bekerja di sini, Amin sering merasa janggal. Suasana di kebun sawit ini berbeda dari lahan-lahan biasa. Hanya sesekali terdengar suara burung atau gemerisik dedaunan yang terbawa angin, sehingga Amin kerap kali menoleh ke arah belakang dengan perasaan cemas. Akan tetapi, sekarang dia sudah mulai terbiasa. Langkah kakinya terasa ringan saat menginjak dedaunan kering yang berserakan. Dia sudah hampir selesai ketika matahari terik memancarkan sinar panas yang hampir tak tertahankan. Topinya tak cukup untuk menutupi seluruh wajahnya. Keringat sudah membasahi tubuhnya. Di bawah pohon sawit yang rindang, sesekali Amin berhenti sejenak. Dia mengambil nafas, matanya memandang jauh ke lahan yang terbentang. Pandangannya tertuju ke arah buah sawit yang mulai tumbuh di setiap tandan. Buahnya berbentuk kecil, berbintik merah kecoklatan dan keras ketika disentuh. Butuh waktu beberapa saat lagi hingga buah ini siap untuk dipanen. Setiap buah yang muncul menjadi harapan bagi Haji Hamid yang mengharapkan hasil besar dari lahannya ini. Di sela-sela pekerjaannya menjaga kebun, Amin juga harus membersihkan semak dan alang-alang yang tumbuh liar. Parangnya bergerak cekatan membabat rumput dan dedaunan yang menutupi jalan setapak. Haji Hamid tak suka kebunnya terlihat kumuh. Jadi, setiap hari Amin memastikan tak ada tanaman liar yang merusak pandangan atau menghambat akses ke dalam kebun. Setiap malamnya, Amin bermalam di sebuah gubuk kecil di tengah kebun. Lantainya yang terbuat dari papan hanya beralaskan tikar dan ditemani lampu minyak.
Suasana malam di kebun sawit benar-benar sepi. Tentu saja tidak ada lampu listrik, hanya cahaya bulan yang menembus celah-celah dedaunan, memberikan bayangan samar di gubuknya. Sesekali, Amin mendengar suara binatang malam berupa suara burung hantu dan suara serangga yang bersahut-sahutan. Di saat seperti ini, ia merasa kesepian, tapi pekerjaan ini memberinya makan, jadi ia harus tetap bertahan. Pernah suatu malam, Amin mendengar suara langkah kaki di luar gubuknya. Ia bergegas meraih parang dan keluar dengan penuh waspada. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Hanya terdengar suara langkah kaki yang lalu menghilang di antara pepohonan. Amin mencoba mengejar suara langkah kaki tersebut, tapi nihil. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergerak pelan di embus angin. Sejak itu, dia menjadi lebih berhati-hati. Untungnya tak pernah menemukan apa-apa yang mencurigakan lagi. Hari demi hari berlalu, Amin terus menjaga kebun sawit tanpa banyak mengeluh. Setiap pagi, dia bangun sebelum fajar, lalu kembali ke gubuknya dengan tubuh yang lelah. Meski begitu, Amin tetap bersyukur. Di tengah kerasnya hidup di Kalimantan ini, dia masih memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan. Setelah merasa kerasan, Amin memutuskan membangun pondok yang lebih kokoh. Dia masuk ke hutan, memilih kayu yang akan dipakainya untuk membangun pondok. Seminggu kemudian, bangunan itu berdiri kokoh di tepi sungai yang jernih, dikelilingi rimbunnya pohon dan tanaman liar. Bangunannya sederhana, tak terlalu luas. Atap pondok itu terbuat dari seng dengan beberapa bagian yang sudah berkarat. Sesekali mengeluarkan bunyi khas saat angin bertiup. Dari pondok ini, Amin bisa langsung mengintip aliran sungai yang mengalir tenang, memantulkan bayangan pohon di sekitaran. Amin akhirnya memboyong istrinya, Irus, dan anak semata wayangnya yang masih kecil bernama Yani. Sejak awal, dia sudah bercerita pada Irus bahwa kehidupan mereka jauh dari hiruk-pikuk kampung, hanya ada mereka bertiga di tempat tersebut. Irus pun setuju. Sekarang, hari-hari Amin tak lagi terlalu sunyi seperti sebelumnya. Amin juga menjadi lebih bersemangat bekerja. Sebelum matahari sepenuhnya terbit, Amin sudah bangun, memastikan semuanya siap untuk hari yang panjang. Ia memeriksa parang dan juga jaring ikan yang biasa digunakannya untuk menangkap ikan. Jaring itu terbuat dari anyaman bambu yang kuat. Bentuknya memanjang dengan lubang kecil-kecil. Dengan alat ini, ia bisa menangkap ikan yang melimpah di sungai. Di waktu senggang, setelah tugasnya menjaga kebun sawit selesai, Amin meluangkan waktu untuk turun ke sungai. Sungai tersebut menjadi sumber kehidupan baginya dan keluarga. Amin berjalan dengan hati-hati, menuruni lereng menuju sungai, membawa jaring di bahunya. Wajahnya serius, matanya memperhatikan pergerakan air, mencari tempat yang tepat untuk menjaring ikan. Sampai di pinggir sungai, ia mulai mempersiapkan langkah. Dengan tangan cekatan, ia melemparkan jaring ke dalam air, membiarkannya mengapung sejenak sebelum mulai menariknya pelan. Air sungai mendinginkan kakinya, memberikan rasa segar yang menenangkan di bawah terik matahari. Sementara itu, Yani dan Irus menunggu di pondok. Istrinya sibuk mempersiapkan makanan untuk mereka. Tak butuh waktu lama bagi Amin untuk mengumpulkan hasil tangkapannya. Ikan-ikan sungai itu cukup melimpah. Ada ikan gabus, lele, dan sesekali ikan jelawat yang ukurannya lebih besar daripada ikan lainnya. Saat ikan-ikan itu mulai berkumpul, Amin tersenyum puas. Tangannya cekatan menarik jala kembali ke darat. Ikan-ikan segar itu menggelepar-gelepar di dalam anyaman bambu, berusaha melompat keluar. Amin bergerak sigap, mengamankan mereka, memasukkannya ke dalam ember yang dibawa. Sore harinya, setelah makan siang, Amin kembali mencari ikan. Dia pun baru berhenti ketika hasil tangkapannya lebih dari cukup untuk dimakan mereka sekeluarga. Umanya, aku turun dulu ke kampung, hendak menjual iwak dulu. Nah, doakan mudah-mudahan payu sabarataan. Jangan kemalaman buliknya. Irus berpesan agar suaminya tidak pulang terlalu malam. Amin hanya berjalan kaki menuruni bukit menuju kampung. Dia tidak punya kendaraan, sehingga hanya bisa mengandalkan kedua kaki tiap kali bepergian.
Ketika sampai di kampung, Amin segera dikerumuni oleh para ibu rumah tangga. Mereka tahu Amin sering membawa ikan segar untuk dijual. Bagi warga kampung, ikan tangkapan Amin selalu menjadi pilihan utama karena segar dan harganya terjangkau. Dengan cekatan, Amin menakar ikan sesuai permintaan pembeli. Senyumnya ramah, sesekali ia bercanda dengan pembeli, terutama dengan ibu-ibu yang sudah lama berlangganan dengannya. Salah satu pembeli, seorang ibu parubaya, menawar dengan harga yang sedikit lebih rendah. Amin hanya tersenyum lalu mengangguk menerima tawaran itu. Baginya, kepuasan pelanggan lebih penting daripada harga tinggi. Sebelum matahari tenggelam, semua ikannya sudah habis terjual. Dengan uang hasil jualan, Amin membeli beberapa kebutuhan pokok di warung kecil kampung seperti beras, minyak goreng, dan sedikit gula. Setelah itu, ia kembali pulang, berjalan pelan sambil sesekali mengobrol dengan warga yang lewat. "Assalamualaikum," seru Amin. "Apa sudah pulih?" Kedatangan Amin disambut oleh Yani yang langsung memeluknya. Irus yang sedang memasak tersenyum melihat kepulangan suaminya. Dia segera menyiapkan teh hangat untuk Amin yang pasti merasa lelah setelah berjalan dari kampung. Sambil membasuh muka dan tangan, Amin menceritakan hasil juaranya hari ini membuat Irus tersenyum senang. Malam itu, mereka makan bersama di dalam pondok. Hidangan sederhana tersaji di atas tikar, nasi, sayur dari hasil kebun kecil di belakang pondok, serta ikan goreng yang tadi sempat disisihkan Irus dari hasil tangkapan suaminya. Mereka semua makan dengan lahap, diiringi suara alam yang menenangkan berasal dari jangkrik dan gemericik air sungai di kejauhan. Setelah makan malam, Amin duduk di beranda pondok, menikmati hembusan angin malam. Irus duduk di sampingnya, sementara itu Yani anaknya sudah tertidur pulas di dalam. Dalam diam, mereka menikmati malam yang tenang, tanpa perlu banyak bicara. Bagi Amin, kehidupan sederhana di tepi sungai ini sudah cukup. Meski mereka hidup dalam keterbatasan, kebahagiaan sederhana bersama keluarga kecilnya terasa jauh lebih berharga daripada harta berlimpah. "Esok aku hendak berburu," ucap Amin sambil mematikan rokok. "Mudahan ada rezeki kita ya." Wani aja lapian masuk hutan. Irus khawatir kalau mendengar suaminya berniat berburu masuk ke dalam hutan. "Ah, apa ada di sana?" Amin balas bertanya sambil tersenyum. Tentu saja dia tidak perlu takut karena tidak ada beruang atau macan di sana. Irus terdiam. Dia baru menyadari konyolnya pertanyaan tersebut. Keesokan harinya, Amin bangun lebih awal dari biasa. Kabut pagi masih tebal menyelimuti sungai di depan pondoknya, menyisakan suasana dingin yang menusuk tulang. Setelah menyiapkan peralatan berburu, sebuah parang, tali, dan sebuah senapan tua, Amin berpamitan kepada Irus. Hari ini, ia berencana memasuki hutan yang lebih dalam, berharap bisa membawa pulang hasil buruan untuk melengkapi lauk keluarganya. Amin melangkah mantap menuju hutan, menyusuri jalur setapak yang ia kenali baik. Setiap pohon, semak, dan tanda di tanah sudah terekam jelas dalam ingatannya. Meski hutan ini lebat, ia sudah terbiasa. Telinganya tajam menangkap suara burung, tupai yang berlarian, serta suara hewan lain yang kadang terdengar dari kejauhan. Dia mengamati sekeliling, berhati-hati memperhatikan setiap jejak di tanah, mencari tanda-tanda hewan buruan yang mungkin saja baru lewat. Setelah berjalan hampir 1 jam, Amin berhenti di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di sini, ia duduk sejenak, mengatur nafas sambil mengawasi sekeliling. Tiba-tiba saja, suara langkah kaki mendekat dari arah yang berlawanan. Amin segera berdiri, berjaga-jaga. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua muncul dari balik semak. Wajahnya keriput, tubuhnya sedikit bungkuk, namun matanya masih tajam memandang ke arah Amin. "Min, Bapak," sorangan masuk ke hutan pagi-pagi. Sapa lelaki itu, suaranya serak tapi tetap ramah setelah ia mengenali sosok Amin. Amin tersenyum. "Biasa Julak, ulun hendak berburu, tapi belum tetamu apa-apa nah," jawabnya sambil menyeka keringat di dahi. Ya, sejak tadi dia belum juga menemukan buruan.
Julek Munir mengangguk pelan, lalu memandangi Amin dengan tatapan penasaran. Min, ikam nih dasar kada tahu takutan kah? Julek Munir agak heran pada lelaki yang seumuran anaknya ini, tetapi selalu berani tanpa kenal kata takut. Kenapa membangun pondok di barak sungai? Amin mengangkat bahu, lalu tersenyum tenang. Sudah biasa Julak, lahan kebun sawit yang ulun jaga juga tak jauh dari situ. Alhamdulillah, selama ini aman-aman aja. Julek Munir mendekat, suaranya sedikit ditekan, matanya melirik ke kiri dan kanan sebelum ia berbicara. Aku hendak memberitahu, orang-orang kada tapi wani berjalan ke sini karena banyak hantunya. Amin tertawa kecil. Yang bujur Julak, ulun sudah 3 bulan ada di sini, belum pernah tatamu ke yang aneh-aneh. Julek Munir menggeleng. Dia kembali mendekat ke arah Amin, kemudian bercerita tentang asal-usul kabar tentang tempat berhantu tersebut. Menurutnya, beberapa puluh tahun yang lalu pernah ada salah satu warga kampung yang hilang saat berburu di dalam hutan. Warga sekitar sudah berkeliling mencari orang hilang tersebut, tetapi sampai sekarang tak kunjung ditemukan. Amin mendengarkan dengan seksama. Dia manggut-manggut, seolah memahami apa yang dimaksud oleh teman bicaranya. Akan tetapi, sebenarnya Amin tidak ambil peduli. Saat ini, dia lebih takut kepada pencuri yang nekat menjara kebun sawit milik Pak Haji. Meski begitu, dia tetap mendengarkan cerita dari Julek Munir. Terlebih lagi saat lelaki tua itu menceritakan pernah mendengar suara teriakan meminta tolong dari tengah hutan. Ketika suara itu aku datangi, ternyata tidak ada apa-apa. Julek Munir bercerita dengan serius. Sejak itu, tidak ada lagi orang yang berani masuk ke dalam hutan ini. Tapi Julek masih berani, saut Amin seraya tersenyum. Julek Munir wajahnya berubah muram. Di bakul yang dibawanya tampak jelas rebung dan juga jamur yang berhasil dikumpulkan sejak tadi pagi. Seketika Amin menyesali apa yang baru saja dikatakannya. Tentu saja Julek Munir memaksakan diri tetap masuk ke dalam hutan karena ia yang sudah tidak memiliki pilihan lain. Anak-anak Julek Munir telah pindah merantau ke kota, dan sejak saat itu pula mereka tidak pernah lagi menengok Julek Munir yang hidup seorang diri. Julek Munir yang sudah tua terpaksa mencari bahan makanan di hutan untuk dijual kembali. Bila barang yang dia jual tidak laku, Julek Munir akan memasaknya untuk dimakan sendiri. Amin segera berpamitan kepada Julek Munir. Dalam hati, dia berjanji akan mengirimkan sebagian hasil berburunya kepada Julek Munir. Amin melanjutkan perjalanan masuk lebih dalam ke hutan. Dia berhasil menangkap seekor kijang kecil yang melintas di dekat sungai dengan cekatan. Ia mengikat hasil buruannya, lalu menggendongnya di bahu. Perjalanan pulang terasa lebih berat karena beban yang ada di pundaknya, tetapi ia melangkah dengan mantap. Matahari sudah mulai turun saat ia mendekati pondok. Sesamanya di pondok, Irus menyambut dengan senyuman lebar, sementara Yani berlari-larian di sekitar penasaran melihat hasil buruan ayahnya. Wah, besar juga. Ini bisa buat makan kita beberapa hari nanti, kata Irus sambil memandangi kijang yang tergeletak di dekat pintu. Amin tersenyum, lalu duduk di beranda sambil menghela nafas lega. Tadi ketemu orang kampung di hutan. Katanya daerah ini berhantu. Katanya sedikit bercanda pada Irus. Irus tertawa kecil. Mereka saja yang ketakutan sendiri. Kita ini hidup di hutan. Kalau terus takut cerita begitu ya sulit bisa bertahan hidup, jawab Irus, nada suaranya penuh keyakinan. Amin memandang istrinya geli. Lalu siapa yang tadi malam bertanya, apa aku tidak takut? Irus meringis. Dia tidak menyaut lagi karena merasa malu. Dalam hal ini, Amin percaya selama dia bekerja keras dan tidak merusak alam, maka tak akan pernah ada masalah. Malam itu tidak seperti biasa. Mereka makan dengan sangat lahap karena ada daging kijang yang sudah diolah Irus. Sebelum tidur, Amin sudah mengingatkan pada Irus agar menyisihkan sebagian masakannya untuk dibagikan kepada Julek Munir.
Karena kelelahan dan kekenyangan, pondok Amin segera menjadi sunyi. Semua penghuninya sudah tertidur nyenyak, hanya suara gemericik air sungai, disertai suara angin yang sesekali berdesir, menghempas dedaunan. Di dalam pondok kecil tersebut, Amin berbaring di atas lantai terpal seadanya tepat di tengah ruangan. Sementara Irus dan Yani berbaring di kasur tipis. Kelelahan setelah hari yang panjang membuatnya terlelap dengan cepat. Beberapa jam berlalu dalam kedamaian sampai tiba-tiba terdengar suara samar, suara kuku yang tajam menggesek pelan bagian luar pondok. Amin langsung terjaga, tetapi tidak sepenuhnya. Matanya terbuka sedikit saat berusaha mendengarkan dengan tenang. Suara kuku itu terasa begitu dekat, seperti sedang menggores-gores bagian kayu pondok tepat di samping kepalanya. Berkat insting seorang lelaki yang biasa bekerja di hutan, Amin tetap tenang, waspada, mulai mengusik ketenangannya. Meski begitu, Amin berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanyalah ulah angin, sehingga membuat ranting dan dahan menyentuh dinding pondok. Ia memejamkan mata lagi, berusaha kembali tidur. Baru saja Amin hampir terlelap, suara yang sama kini muncul lagi, dan kali ini lebih jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja menggores dengan kuku tajam di sepanjang sisi pondok, seakan ingin memastikan agar Amin mendengar dengan jelas. Amin menahan nafas, pikirannya mulai terjaga penuh. Dia membuka matanya pelan, menatap langit-langit pondok yang tampak remang-remang, diterangi oleh sisa cahaya bulan yang menyusup dari celah-celah dinding. Irus di sampingnya tidur pulas, sementara Yani hanya menggeliat sebentar sebelum kembali tenang. Amin sendiri tetap berdiam diri, mendengarkan suara yang sesekali berhenti lalu muncul lagi. Amin mencoba menenangkan dirinya. Dalam hati ia berkata, ini hanya suara biasa, mungkin suara binatang malam. Tetapi perasaannya tetap tidak tenang. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha meyakinkan diri untuk tidak panik. Lalu yang terjadi berikutnya membuatnya benar-benar terjaga. Amin bisa merasakan sesuatu mulai menyentuh kakinya, bukan sekedar sentuhan, tetapi berupa tarikan lembut perlahan yang membuat tubuhnya sedikit bergeser. Amin kaget. Hawa dingin menjalar sepanjang punggung, jantungnya berdebar kencang. Apakah ini mimpi? Pikirnya, mencoba mengendalikan perasaan takut yang mulai menguasai. Amin mengumpulkan keberanian untuk duduk. Dengan perlahan, ia menegakkan tubuh, memastikan gerakannya tidak membangunkan Irus ataupun Yani. Matanya tajam menatap pintu pondok, penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi pondok kembali sunyi. Tak ada yang terlihat bergerak dari luar. Amin menahan nafas perlahan, melangkah mendekati pintu. Begitu ia mendekat, tiba-tiba saja terdengar lagi suara kuku yang menggores, kali ini tepat di depan pintu. Hawa dingin menyesakan, menyusup ke dalam hatinya. Sempat Amin berpikir untuk segera membuka pintu demi memastikan apa yang ada di sana, tetapi rasa penasaran itu kalah oleh sikapnya yang selalu waspada. Dengan hati-hati, Amin kembali duduk di lantai, lantas menempelkan telinganya ke dinding. Tapi aneh, begitu ia diam, suara itu juga menghilang, lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Sekali lagi, hutan kembali sunyi dan hanya suara angin serta desiran air sungai yang terdengar. Amin duduk di situ beberapa lama, meresapi kembali keadaan di sekitar. Perlahan dia menjadi tenang dan berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin semuanya itu hanya hayalan akibat kelelahan. Dengan berat hati, dia kembali berbaring, menarik selimutnya, memejamkan mata agar segera tidur. Lagi-lagi, belum lama Amin terpejam, sesuatu terasa lagi, tapi kali ini lebih kuat. Seolah ada tangan yang kasar dan dingin mencengkram pergelangan kakinya. Amin tersentak. Tanpa sadar, ia menarik kakinya dengan keras hingga membangunkan Irus. Ada apa, Bah? Irus terbangun, suaranya samar karena kantuk. Amin terdiam sejenak, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Tidak, tidak apa-apa. Mungkin aku hanya mimpi buruk, jawab singkat mencoba menenangkan istrinya. Irus memandang Amin dengan tatapan bingung, tapi tak banyak bertanya. Ia berbaring kembali, sementara Amin terus duduk tegak menatap pintu pondok yang tertutup.
Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah kejadian tadi benar-benar nyata atau hanya bagian dari mimpi yang terasa terlalu nyata? Amin menghela nafas dalam-dalam. Pada akhirnya memutuskan untuk tetap berjaga hingga fajar tiba. Dia terus duduk di sana, mendengarkan setiap suara dari luar, seolah mencari jawaban atas kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Pagi harinya, Amin masih memikirkan kejadian yang dialaminya. Walau tak melihat apapun di luar, perasaan aneh terus terbayang di benaknya. Akhirnya, Amin segera memutuskan untuk mengantar Irus dan Yani kembali ke kampung. Setelah kejadian malam tadi, perasaan Amin belum juga tenang. Lagi pula, dia tidak ingin mengambil resiko. Lebih baik anak dan istrinya kembali ke tempat yang lebih aman, sementara ia tetap berada di pondok untuk menjaga lahan sawit. Fajar baru menyingsing. Saat Amin mulai bersiap, ia mengemasi pakaian Irus dan Yani serta beberapa bahan makanan untuk bekal di perjalanan. Pondok kecil itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Udara lembab pagi hari membawa sisa bau tanah yang basah setelah hujan semalam. Ayo kita berangkat. Perjalanan akan panjang dan jalannya pasti berat karena tadi malam turun hujan. Ujar Amin tegas pada Irus. Irus mengangguk lalu menggendong Yani yang masih tampak mengantuk. Anak itu memeluk ibunya erat sementara Amin menggendong bakul berisikan bekal dan peralatan. Mereka melangkah meninggalkan pondok, menyusuri jalan setapak yang licin dan becek. Jejak kaki mereka tercetak dalam tanah berlumpur yang seakan ingin menahan langkah setiap kali mereka melangkah. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Jalan setapak yang biasanya cukup nyaman dilewati, kini berubah menjadi aliran air kecil membuat tanah semakin sulit dipijak. Amin berjalan paling depan, sesekali mengulurkan tangan untuk membantu Irus yang berusaha menjaga keseimbangan sambil menggendong Yani. Di tengah perjalanan, mereka harus menyeberangi sungai kecil yang arusnya mengalir deras karena hujan. Biasanya, sungai ini hanya sepinggang orang dewasa, tapi kali ini arusnya cukup deras hingga Amin harus lebih berhati-hati. Dia melepas sandal dan memeriksa kedalaman sungai, memastikan bahwa Irus dan Yani bisa menyeberang dengan aman. Sini, pegang tanganku. Berjalan perlahan, jangan sampai terpleset, kata Amin sambil mengulurkan tangannya. Irus menggenggam tangan suaminya erat, sementara Yani menatap arus sungai dengan mata penasaran. Langkah demi langkah, mereka menyeberangi sungai dengan hati-hati. Amin berjalan lebih dulu, mengatur pijakannya dengan teliti lalu membantu Irus yang menyusul di belakangnya. Setelah berhasil menyeberangi sungai, ketiganya melanjutkan perjalanan. Semakin lama mereka berjalan, semakin berat medan yang ditempuh. Hutan di sekitar dipenuhi pohon-pohon besar yang akarnya mencuat ke permukaan, membentuk rintangan alam yang harus mereka lewati satu persatu. Setiap kali menemui akar ataupun batang pohon tumbang, Amin akan membantu Irus memastikan langkahnya tetap aman. Ketika mereka mendekati area yang lebih terbuka, langit mulai berubah mendung. Awan gelap menggantung rendah di atas kepala mereka. Amin berhenti sejenak, memandang ke arah langit. Kita harus lebih cepat. Sepertinya akan turun hujan, ucapnya dengan nada tegas. Iris mengangguk. Ia mempercepat langkahnya, walau lelah sudah mulai terasa. Yani yang digendong Iris mulai tertidur, tubuh kecilnya bersandar di bahu ibunya. Amin merasa sedikit lega, karena setidaknya Yani bisa beristirahat selama di perjalanan. Ketika mereka hampir sampai di hutan, rintik-rintik hujan mulai turun. Butiran air perlahan membasahi daun-daun di sekitaran, menciptakan suara gemerisik yang lembut. Amin mengeluarkan kain dari tasnya, menutupi kepala Irus dan Yani agar mereka tidak basah. Kita harus berlindung sebentar di bawah pohon besar, kata Amin sambil menunjuk ke arah pohon besar yang tumbuh kokoh di pinggir jalan setapak. Mereka berteduh di bawah pohon sambil menunggu hujan reda. Amin berdiri tegak mengamati sekeliling dengan waspada. Lagi-lagi ia merasakan keheningan yang ganjil, seolah-olah hutan sedang memperhatikan mereka.
Setelah hujan mulai mereda, Amin dan Irus melanjutkan perjalanan. Kali ini langkah mereka semakin cepat karena jalan sudah mulai menurun dan tanah di sekitar mereka lebih padat, tidak terlalu berlumpur. Akhirnya, setelah sekitar 2 jam perjalanan, mereka tiba di dekat dengan kampung. Suasana kampung terlihat sepi, tetapi Amin lega melihat rumah-rumah warga yang mulai tampak dari kejauhan. Ia menghela nafas panjang bersyukur karena perjalanan mereka berjalan lancar meskipun medan yang dilalui cukup berat. Setibanya di kampung, Amin membawa Irus dan Yani ke rumah mertuanya yang bersedia menampung mereka sementara waktu. Amin menyapa sang mertua lalu mengantar Irus masuk ke dalam. "Bah, bagaimana dengan pekerjaan di kebun?" tanya Irus menatap Amin dengan raut khawatir. Amin menepuk pundak istrinya dengan lembut. "Tidak apa-apa, aku akan kembali ke kebun dan memastikan semuanya aman. Ikam dan Yani tinggal di sini saja dulu." Setelah memastikan keluarganya aman di kampung, Amin berpamitan kembali ke pondok di kebun sawit. Dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya. Dengan langkah mantap, Amin meninggalkan kampung, menyusuri kembali jalan setapak yang membawanya ke kebun sawit yang harus dijaga. Hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya, tapi kali ini Amin lebih tenang, keluarganya sudah aman, dan ia siap menghadapi apapun yang menanti di kebun. Keesokan malamnya sunyi menyelimuti pondok kecil tempat Amin bermalam seorang diri. Angin malam menyusup lembut dari celah-celah dinding, membawa hawa dingin yang menusuk. Sudah 2 malam ia tinggal di pondok itu tanpa Irus dan Yani. Malam mulai larut, udara semakin dingin. Amin yang sedang duduk di depan pondok memandang hutan gelap di sekelilingnya. Pohon-pohon sawit yang menjulang di kejauhan tampak samar-samar diterangi cahaya rembulan. Amin berniat menyalakan lampu minyak untuk mengusir sedikit kegelapan di dalam pondok. Tangannya meraba korek di saku, lalu menyalakan lampu minyak di atas meja kecil di sudut pondok. Api dari teplok itu menyala sebentar, lalu tiba-tiba padam seolah ada angin yang meniupnya. Amin tertegun. Ia menatap lampu itu dengan kening berkerut. Kemudian, dengan hati-hati mencoba menyalakannya lagi. Api kembali menyala, tetapi aneh. Tidak sampai beberapa detik, nyala api langsung padam, seolah seperti ditiup oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kali ini, Amin tidak bisa mengingkari bahwa bulu kuduknya mulai berdiri. Ia melirik ke arah pintu pondok yang hanya ditutup selembar tirai kain. Kemudian menatap gelap di luar sana. Dalam keheningan malam, hanya suara jangkrik yang terdengar nyaring, akan tetapi kegelapan di luar terasa lebih pekat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan. Amin menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya angin malam, pikirnya. Meskipun ia tahu angin malam itu tidak ada, angin tidak mungkin bertiup di dalam pondok yang kecil dan tertutup seperti ini. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Kejadian lampu yang mati mendadak membuat perasaannya terusik. Ia akhirnya memutuskan untuk mematikan semua lalu mencoba tidur. Setelah berbaring di atas tikar, dia menarik selimut dan menutup matanya berharap bisa segera terlelap. Tapi sayang, tak lama setelah ia mencoba memejamkan mata, terdengar suara lolongan anjing hutan dari kejauhan. Suara itu terdengar nyaring, menembus keningan malam yang pekat. Amin membuka matanya perlahan, mendengarkan dengan seksama. Lolongan anjing terdengar berulang, memecah kesunyian dengan nada yang semakin lama semakin mengusik. Ada sesuatu yang ganjil dalam lolongan tersebut, terdengar melengking dan berlarut-larut, seolah datang dari makhluk yang bukan anjing hutan biasa. Amin menggigil ketakutan. Mungkin hanya anjing biasa, gumamnya dalam hati, meski perasaan aneh terus saja menggelayut di dadanya. Lolongan anjing itu berhenti sejenak, memberikan Amin waktu untuk menarik nafas dalam-dalam. Tapi sebelum ia benar-benar tenang, suaranya terdengar lagi, dan kali ini lebih dekat dan menggema, seolah berasal dari pinggir hutan yang hanya beberapa puluh meter dari pondoknya. Amin duduk, memandang ke arah luar melalui jendela kecil di sebelahnya. Hanya kegelapan yang menyambut pandangannya.
Mendadak suasana di luar terasa ganjil, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Rasa takut menjalar hebat. Tapi Amin mencoba tetap tenang. Seharusnya Amin sudah terbiasa dengan keheningan hutan, tetapi malam ini rasanya berbeda. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah di luar pondok, diikuti suara gemerisik seperti langkah kaki yang bergerak pelan di atas dedaunan. Amin menahan nafas, matanya terpaku ke arah pintu, jantungnya berdegup keras, tetapi ia tetap berusaha tenang. Pada saat seperti ini, kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Suara langkah itu semakin jelas. Ia bisa mendengar bunyi daun kering yang terinjak bergerak perlahan. Ada sesuatu yang sedang mendekat. Amin menelan ludah, matanya tak lepas dari pintu. Sekejap ia berpikir untuk bangkit dan melihat keluar, tapi nyali tak sepenuhnya mendukungnya. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk dalam dirinya, tetapi Amin terus mencoba untuk memikirkan hal yang logis. Setelah beberapa saat, suara langkah itu berhenti. Keheningan kembali menguasai malam, hanya diselingi oleh suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Amin menarik nafas perlahan, menenangkan detak jantungnya yang masih berdegup kencang. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin itu hewan kecil yang sedang melintas di sekitaran pondok. Dengan hati-hati, dia kembali merebahkan tubuhnya di atas tikar, mencoba untuk tidur meskipun sulit. Ketika matanya baru mulai terpejam, ia kembali merasakan sesuatu yang membuatnya terenyah. Kakinya ditarik perlahan, bukan dengan kekuatan kasar, tapi cukup terasa untuk membuatnya kaget. Amin tersentak. Ia segera duduk, menatap sekitar dengan penuh waspada. Ia memenangi kakinya, lalu sekeliling pondok yang hening. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang mengelilingi, tetapi sensasi itu begitu nyata, seperti sentuhan dingin yang terasa menyeramkan. Seluruh bulu kuduknya meremang. Ia mencoba berpikir logis, namun perasaan takut mulai merasuk ke dalam dirinya. Mungkin hanya mimpi, gumamnya. Meski ia tahu bahwa yang dirasakannya tadi bukanlah mimpi, sentuhan itu begitu nyata, meninggalkan perasaan ganjil yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Suara lolongan anjing hutan kembali terdengar, kali ini lebih lirih, seperti menghilang di kejauhan. Amin duduk bersandar pada dinding pondok, matanya tak lepas dari pintu dan sudut-sudut gelap di dalam pondok. Ia tidak berani tidur lagi, merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Sampai fajar hampir menyingsing, Amin tetap duduk di sana, berjaga-jaga dengan mata yang tak sepenuhnya terpejam. Pagi itu, saat matahari mulai muncul di ufuk timur, Amin akhirnya merasa sedikit lega. Cahaya matahari perlahan mengusir kegelapan dan menghangatkan suasana di sekitar pondok. Dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang masih terguncang, ia keluar dari pondok dan memandang ke arah hutan yang kini terlihat terang. Walau sudah tenang, dengan adanya cahaya pagi, perasaan was-was tentang apa yang terjadi semalam tetap menghantuinya. Amin tak pernah menyangka malam berikutnya akan lebih menyeramkan. Malam ketiga terasa lebih gelap dan dingin dari biasanya. Amin menyalakan lampu di atas meja. Kali ini berhasil menyala terang tanpa padam lagi. Angin malam bertiup lembut, membuat dinding pondok berderik pelan. Suasana malam begitu sepi, hanya suara serangga malam yang mengisi kesunyian. Amin menguap lelah. Sejak pagi, ia bekerja keras di lahan sawit dan berniat segera tidur. Ia menurunkan kelambu dan memasangnya dengan rapi mengelilingi tempat tidurnya agar tidak terganggu oleh nyamuk. Setelah semuanya siap, ia berbaring, menarik selimut sampai ke dada. Pikirannya masih terbayang kejadian aneh malam sebelumnya, tetapi segera mengabaikannya. Ia baru saja memejamkan mata ketika tiba-tiba saja terdengar suara pelan, seperti langkah berat yang bergerak pelan-pelan di atas lantai pondoknya. Amin membuka matanya perlahan. Ia menajamkan telinga, tapi tidak mendengar apapun lagi. Amin menghela nafas panjang. Namun tiba-tiba suasana di sekelilingnya berubah. Ada hawa dingin yang datang tiba-tiba, lebih dingin dari angin malam.
Di dalam pondok yang sempit itu, hawa dingin menyusup hingga ke tulang. Perlahan, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di atas kelabunya. Amin menatap ke atas dengan mata terbuka lebar. Di sana, di atas kelambu, muncul bayangan besar yang menggantung dan melayang. Bayangan itu gelap, hitam pekat, jauh lebih besar daripada manusia biasa. Bayangannya tidak bergerak, terus diam menggantung di atas kelambu. Amin terdiam, tubuhnya kaku. Ingin rasanya ia berteriak, tetapi suara tak keluar dari mulutnya. Kedua matanya terbelalak memandang bayangan besar yang menatap balik ke arahnya. Ada sesuatu yang dingin dan kelam yang menekan ke arahnya, seakan hendak merenggut jiwa. Amin mencoba menggerakkan tangan, tapi anggota tubuhnya seolah terkunci. Tak ada satupun otot yang dapat digerakkan. Waktu terasa melambat. Detik berlalu bagai menit. Bayangan itu melotot diam. Baunya busuk, tercium santar. Keringat dingin membasahi wajah Amin, mengalir perlahan di pelipisnya. Udara malah bertambah dingin, pandangannya semakin kabur. Kelambu yang menggantung itu bergetar pelan, seakan ada yang menggoyangnya. Amin ingin berteriak keras, tak ada suara yang keluar. Seketika, udara di sekitaran terasa sesak, seolah udara direnggut dari ruang itu. Hanya suara jantungnya berdetak cepat memenuhi kepala. Amin tidak tahu berapa lama situasi itu berlangsung. Yang jelas, bayangan tersebut perlahan menghilang. Hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya perlahan memudar. Tubuhnya kini mulai bisa digerakkan. Amin langsung menarik nafas panjang, menghirup udara malam yang kembali normal. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi setidaknya kini ia bisa bergerak. Perlahan ia mengusap wajah yang basah oleh keringat. Apa-apaan ini? Desisnya pelan dengan suara serak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Ia tidak tidur lagi malam itu, hanya duduk di atas tikar sambil memeluk lutut. Sesekali Amin melirik ke atas, memastikan bayangan tersebut sudah benar-benar hilang. Pagi harinya, tanpa pikir panjang, ia berkemas dengan tangan yang gemetar. Amin mengambil seluruh barang-barangnya yang tersisa di pondok. Ia tidak ingin berlama-lama lagi tinggal di tempat mengerikan tersebut. Bergegas, Amin meninggalkan pondok, menyusuri jalan setapak menuju kampung. Langkahnya tergesa seolah takut ada yang akan mengejar. Rasa lelah di tubuhnya tidak ia hiraukan. Satu-satunya yang ia pikirkan hanya segera sampai di kampung dan bertemu keluarganya. Selama perjalanan, ingatan tentang bayangan besar di atas kelambu itu masih melekat kuat dalam benaknya. Tubuhnya masih terasa dingin saat mengingatnya. Bahkan setiap suara atau gerakan di sekitaran hutan membuatnya tersentak. Setelah menempuh perjalanan panjang, Amin akhirnya tiba di kampung dengan wajah lelah dan kusut. "Kenapa, Min? Ikam kelihatan ketakutan sekali," tanya seorang tetangga yang melihatnya. Amin menggeleng pelan, tak ingin menjelaskan apa yang terjadi. Yang jelas, dalam hatinya, ia sudah bertekad untuk tidak kembali ke pondok lagi. "Pertemuan hantu Julak Munir kah?" Tetangganya menebak cepat. Amin berhenti melangkah. Dia berpaling ke arah tetangganya. "Julak Munir? Jangan bagaya." Tetangganya mengerutkan kening. Dia memberikan isyarat pada Amin agar mendekat. "Bujur kakak ada tahu? Sudah seminggu ini Julak Munir meninggal gantung diri. Makanya orang kampung kada ada yang wani keluar malam." Mata Amin terbelalak lebar. Bagaimana mungkin? Julak Munir sudah meninggal seminggu yang lalu, sedangkan baru 4 hari sebelumnya mereka bertemu di hutan. "Kalau kada percaya, coba takuni mintu hakam." Amin bergegas pulang. Dia mengetuk pintu rumah mertuanya, bertanya, apakah benar Julak Munir sudah meninggal? Tubuhnya lemas seketika. Begitu mertuanya membenarkan kabar tersebut, pantas saja beberapa hari ini dia mengalami kejadian mengerikan setelah bertemu dengan sosok Julak Munir di hutan. Dan sejak hari itu, Amin tidak mau lagi pergi ke kebun sawit atau hutan di dekatnya. Amin jerah. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kalimantan selalu keren banget, selalu keren pokoknya teman-teman ya. Bagaimana di sini kita kayak seolah-olah dibawa ke alam Kalimantan, dibawa ke tengah perkebunan sawit yang ada di pinggiran hutan. Jadi kayak kebayang tuh
rumah pondokan di pinggiran hutan, di pinggir sungai. Wah, udah kebayang. Memang kalau mungkin sehari 2 hari asik kali ya liburan di sana, menikmati suasana alam, mandinya di sungai, mancing ikan. Tapi kalau terus-terusan kayak Amin gini ya nggak kuat juga ya. Ya tapi memang, sangat menarik ya kisah-kisah seperti ini. Salah satu kisah favorit saya itu adalah kisah-kisah yang benar-benar di alam Kalimantan. Jadi, bagaimana Amin dan keluarganya tinggal di sana, dia hidup dari, penghasilan yang mungkin serba pas-pasan ya sebagai penjaga kebun sawit dan juga makannya dia cari ikan di sungai, sebagian dia jual, sebagian dia makan dan ternyata di sini dia mendapatkan gangguan gaib. Jadi begini ya teman-teman ya, Julak Munir yang pertama kali ketemu dengan Amin ketika dia ingin berburu, itu sebenarnya Julak Munirnya udah nggak ada teman-teman. Jadi mungkin Julak Munir kayak takut gitu dia terjadi apa-apa sama Amin yang mau masuk ke dalam hutan. Jadi dia berusaha untuk apa sih namanya? Untuk menasehati supaya jangan masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Dan tapi kalau saya agak menariknya juga mungkin dari arwahnya Julak Munir datang karena di sini Amin sempat berniat untuk membagikan ya atau mencoba untuk memberikan daging yang hasil buruannya itu, tapi di situ dia tidak menepati janjinya. Jadi mungkin itu adalah salah satunya dia didatangi oleh arwah dari Julak Munir itu yang mana ternyata Julak Munir sudah seminggu yang lalu tiada akibat bundir. Oh, serem pakai banget ini. Dan ya memang sebaiknya sih kalau memang dia mau tinggal di tengah hutan gitu sebaiknya anak dan istrinya jangan ikut lah ya. Tapi di sini dia udah kapok, Amin udah berhenti dan overall kisahnya keren pakai banget. Banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan mari kita buang yang buruk-buruk. Oke, terima kasih Lina di Kalimantan Tengah atas kisah luar biasanya dan terima kasih juga buat Kenang Akinasi yang sudah membantu kami dalam penulisannya ya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisah barusan ya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin seperti Lina dari Kalimantan Tengah ini ya, yang ingin kisahnya mungkin dibawakan di channel kami, kisahnya kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu bisa diri kita sendiri, bisa saudara kita, keluarga kita, atau lingkungan sekitar ya. Silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.